Halo semua, kembali lagi di kelas AutoCAD. Pada video ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya men-setting tampilan dari lembar kerja ya, maupun tampilan dari si AutoCAD agar sesuai dengan preferensi dari kita sendiri ya. Barangkali ada yang mau sedikit memodifikasi tampilannya supaya lebih sesuai dengan selera masing-masing. Nah, untuk melakukan modifikasi pada tampilan di AutoCAD, kita bisa ketik O dan P untuk membuka option, kemudian kita tekan spasi atau enter. Oke, pada menu option di sini ada banyak, ada file, display, open and save dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk bagian file ini kita tidak perlu lakukan perubahan apapun ya, karena ini tidak berkaitan langsung dengan tampilan, jadi kita biarkan. Kemudian untuk tab display, di sini ada beberapa hal yang bisa kita ubah, nah kita modifikasi agar sesuai dengan selera. Pertama, di bagian window element ada color scheme ya. Di sini ada temanya dark atau light. Kalau kita pakai tema dark, maka tampilan di atas sini, tampilan dari menu bar itu akan berwarna gelap. Itu kita ganti light, dia akan berubah menjadi warna putih ya. Butuh waktu untuk berubahnya ya. Nah, ini untuk tampilan dari light. Buat kalian yang pengen temanya light atau terang ya bisa diganti menggunakan yang light tersebut. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur apakah di lembar kerja itu kita mau ada scroll bar apa tidak ya. Kalau kita perhatikan ini kan posisi dalam kondisi nyala ya, tercentang. Di sebelah kanan sini ada scroll bar ya. Kemudian di bawah ini juga ada scroll bar. Terlihat di sini ya, dari ujung sampai ujung sini ini adalah scroll bar. Kalau kita mau punya space yang lebih untuk menggambar, maka scroll bar ini bisa kita nonaktifkan. Kemudian yang bisa kita atur lagi adalah ini, show tooltips. Ketika show tooltips ini kita nyalakan, ini saya coba oke dulu. Kemudian kita arahkan ke salah satu tools ya, misalkan ini 3 point, maka si AutoCAD akan menampilkan tips cara menggunakan dari tools tersebut. Nah, kalau misalkan kalian merasa tips ini sedikit mengganggu, mungkin karena laptopnya speknya kurang tinggi sehingga untuk menampilkan tips-tips ini jadi lebih berat, kita bisa nonaktifkan dengan tidak dicentang ya. Ini bisa kita nonaktifkan. Kita juga bisa mengatur apa saja yang mau ditampilkan di tooltips tersebut dengan durasi jeda berapa detik. Itu juga bisa kita atur. Kemudian display file tabs. Jadi di sini mulai dari versi 2009 atau versi berapa AutoCAD itu ya, itu sudah ada tampilan tab seperti ini ya. Ada start, ada drawing. Kita bisa menambahkan beberapa tabs baru kalau misalkan mau mengerjakan atau mau membuka beberapa proyek secara sekaligus. Nah, tabs ini bisa kita tidak tampilkan dengan ini di uncentang ya. Display file tabs ini bisa kita uncentang, maka tabs yang di atas ini dia akan menghilang. Ini saya kembalikan dulu. Lalu kita juga bisa mengatur tampilan dari background lembar kerja ini. Sekarang kan tampilannya warnanya putih. Untuk lembar kerja kita bisa atur dia menjadi hitam seperti ini, atau mau warna lain juga bisa. Tapi di sini saya contohkan warna hitam dulu. Dan kita juga bisa mengatur banyak hal ya. Ada crosshair yang bisa kita atur, lalu ada grid dan sebagainya. Cuma yang umumnya kita agak atur-atur itu terkait backgroundnya saja. Yang lain-lain mungkin nggak perlu untuk dimodifikasi terlalu banyak. Ini untuk tampilan dia kalau backgroundnya warna hitam. Karena ada beberapa orang yang lebih suka
background lembar kerja itu berwarna gelap dibandingkan warnanya putih. Nah, mungkin lebih tidak menyebabkan mata mudah capek ya kalau warnanya gelap. Dan ketika background itu kita rubah dari yang awalnya warna putih menjadi warna hitam, maka tidak perlu khawatir garis yang mungkin awalnya warna hitam apakah terlihat atau tidak. Ya, selama garis itu hitam dan putihnya beneran warna hitam ya, hitam beneran hitam, putih beneran putih, maka ketika background itu berganti, maka warna dari garisnya itu akan otomatis terinverse atau berganti. Kalau backgroundnya warna hitam, maka garisnya akan otomatis berubah menjadi putih, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak perlu khawatir. Kecuali kalau warnanya memang bukan yang benar-benar hitam ya, hitam nanggung gitu, atau putihnya juga putih nanggung, maka dia mungkin tidak akan berubah. Lalu di bawah sini mungkin yang bisa saya kasih lihat sekarang adalah display layout and model tabs. Ini yang di bawah sini ya. Ini ada model, kemudian ada layout 1, layout 2. Tabs ini bisa kita sembunyikan kalau ini tidak dicentang. Untuk yang lainnya ini nanti baru bisa ditunjukkan ketika kita sudah masuk ke tahapan mau mengeprint. Jadi sekarang belum bisa saya tunjukkan efeknya seperti apa. Lalu di sebelah kanan ada display resolution. Ini tidak perlu kita rubah, biarkan saja. Ini yang paling atas terkait tingkat kemulusan atau kehalusan dari permukaan lingkaran atau arc, garis lengkung. Semakin besar angkanya, maka semakin mulus ya. Jadi lingkaran itu tidak akan patah-patah. Semakin kecil, maka lingkaran itu kan semakin patah-patah terlihatnya. Begitu juga ini segment of polyline, kemudian render object smoothness, contour line per surface ini nggak perlu kita rubah-rubah lah. Display performance juga tidak perlu kita rubah. Ya mungkin kita bisa sedikit modifikasi itu di crosshair size. Jadi sini kan posisinya di angka 5. Kalau dia di angka 5, nah, ukuran dari kursor ya, itu kan kursor kita berupa kotak kecil, kemudian ada arah mata angin gitu ya, ada 4 ya. Nah, panjang dari garis yang ada di kursor kita itu namanya crosshair. Nah, ini bisa kita panjangkan sampai 100, kalau dia sampai 100, nanti sampai ujung. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Tampilan kursor kita, crosshair-nya itu, garis yang awalnya pendek di kursor, dia menjadi panjang sampai ujung. Nah, ini tergantung dari selera. Kalau misalkan kita butuh menggambar yang presisi, ya, ini bisa jadi membantu kita untuk mempresisikan gambar, karena ada garis yang menjadi acuan ya. Kita jadi punya garis yang bisa jadi acuan. Tetapi kalau tidak mau ya juga tidak masalah. Karena secara fitur di AutoCAD itu ada yang namanya snap. Snap object. Snap itu bisa juga kita gunakan untuk membantu menggambar secara presisi. Oke, lanjut kita ke bagian tab Open and Save. Di bagian sini kita bisa menyeting file yang sudah kita buat atau gambar yang sudah kita buat itu mau di-save di versi berapa. Jadi kelebihan dari AutoCAD, walaupun kita pakai AutoCAD versi terbaru, itu masih bisa kita simpan dengan format AutoCAD versi lama. Di sini saya umumnya menggunakan AutoCAD versi 2007, tapi kalau kalian mau menggunakan versi-versi agak terbaru juga tidak masalah. Ini berbeda ketika kita menggambar menggunakan Revit. Ya. Kalau ada yang tahu software Revit, di Revit itu kita tidak bisa menyimpan file itu ke versi yang lama. Ya, jadi kalau kita pakai Revit 2020, mau di-save ke Revit 2007, itu nggak bisa. Jadi, file itu akan selamanya terjebak di versi terbaru. Di AutoCAD tidak seperti itu.
Lalu di sini ada fitur automatic save. Ini saran saya dibiarkan menyala karena kecenderungannya kalau kita sudah terlalu asik menggambar, itu lupa untuk nyimpan secara berkala. Ya. Jangan sampai nanti sudah 1 jam, 2 jam bekerja, terus tiba-tiba mati lampu, pekerjaan 2 jam itu jadi nggak kesimpan sama sekali. Ya ini juga kita biarkan saja ya, tercentang create backup copy with each save. Tapi kalau mau diuncentang juga tidak masalah sih. Ini efek sampingnya ya kita akan semakin banyak punya kopian backup ya. Kadang kalau memori sudah menipis itu jadi agak mengganggu karena jadi terlalu banyak file untuk satu pekerjaan yang sama. Di bagian atas sini kita punya file open. Ini sebenarnya tadi 9 ya, kemudian ini juga 9. Ini adalah settingan bawaan dari AutoCAD, masing-masingnya ada 9. Jadi kalau file open ya, number of recently used ini ada di bagian start ya. Kalau kita misalkan buka start, ini kan ada recent document ya. Nah, ini secara default dia akan memunculkan 9 file terakhir yang pernah kita gunakan. Sedangkan itu yang ada di file open ya. Kalau yang di application menu yang ini angka 9 ini itu adanya di atas sini. Kita oke dulu. Di atas sini ya. Kalau kita mau tampilan ini lebih dari 9, maka yang di application menu ini kita bisa rubah. Ya, jadi misalkan kalau kalian pindah komputer ke komputernya orang terus tidak menemukan kok nggak ada recent filenya ya, itu berarti di settingan optionnya ini di settingnya 0. Oke, untuk yang lainnya ini nggak perlu kita atur. Ini terlalu jauh kalau mau kita atur. Selanjutnya plot and publish ini adalah bagaimana kita mau men-setting plot ya. Istilah kalau di AutoCAD itu bukan print. Kalau kita mau ngeprint berarti namanya mau ngeplot ya, beda. Nah, di sini kita bisa setting printernya. Nama printernya apa nih yang mau kita gunakan untuk ngeplot si gambar. Ya. Kemudian bisa juga kita setting gunakan plot terakhir yang sukses. Ya, kalau misalkan sebelumnya kita sudah pernah mengeprint menggunakan sebuah printer, kemudian kita pengen settingan yang sudah kita simpan, yang sudah berhasil kita lakukan itu digunakan kembali, maka yang kita gunakan adalah yang ini. Use last successful plot setting. Oke, kemudian ini setiap kali kita selesai mengupload ya, maka si AutoCAD akan menghasilkan sebuah file namanya file plot ya. Ini kita bisa setting file plotnya itu mau disimpan di mana. Nah, di sini kan settingannya adalah di dokumen drive C. Ini kita bisa atur-atur. Kemudian yang lain-lain menurut saya nggak perlu dirubah ya, biarkan saja sesuai settingan aslinya. Untuk sistem ini juga tidak perlu kita rubah. Kita langsung ke user preference. Nah, di user preference ini kita bisa atur Windows standard behavior. Jadi kita bisa atur settingan dari klik di mouse itu sesuai dengan preferensi kita. Contoh di sini, double klik untuk editing. Jadi saya bisa klik 2 kali di gambar ya menggunakan mouse itu untuk masuk ke mode editing. Kalau ini diuncentang mau diklik berapa kali pun tidak akan masuk ke menu editing. Kemudian shortcut menus in drawing area.
Untuk shortcut menu in drawing area ini, kalau kita centang maka kita bisa atur klik kanan di mouse itu mau difungsikan sebagai apa. Ya, ini kan kalau dia posisi mati, maka right click untuk di mouse itu akan otomatis mati. Jadi kita mau klik kanan berapa kali pun dia tidak punya efek. Tapi kalau kita centang, kita bisa atur klik kanan di mouse itu efeknya apa. Secara default, jika tidak ada objek yang dipilih, maka artinya membuka shortcut menu. Kita bisa atur, ini kita rubah jadi repeat last command juga bisa. Kemudian untuk di edit mode, jika ada satu atau dua objek yang terpilih, arti dari klik kanan itu apa? Apakah mau merepeat atau kembali ke komen terakhir, atau mau membuka menu shortcut. Itu kita bisa atur. Kemudian terakhir tentang command mode, ini juga bisa kita atur. Tapi kalau di preferensi saya lebih milih ini klik kanan untuk shortcut menu. Karena kalau kita mau repeat last command, itu bisa kita aplikasikan dengan dengan menekan spasi atau enter. Kita menekan spasi atau enter itu sudah otomatis dia akan mengaktifkan komen terakhir. Jadi untuk yang right click, kalau saya lebih suka dia untuk membuka shortcut menu. Lalu di sini ada terkait ukuran ya atau units. Jadi di AutoCAD itu, misalkan di sini saya mau menggambar garis ya, menggunakan line. Di sini, kemudian di layar tertampil 12,9. Nah, 12,9 itu tidak ada satuan unitnya ya. Dia tidak punya satuan senti, tidak punya satuan meter atau kilometer, bebas ya. Tergantung dari kita sebagai pengguna software AutoCAD itu mau diartikan senti atau meter atau kilometer. Misalkan di sini saya asumsikan 12 atau 13 ini sebagai satuannya meter. 13,3 meter ya. Saya asumsikan 13,3 meter. Itu bisa saja. Dan itu tidak berpengaruh terhadap gambar yang akan kita buat ya. Selama kita konsisten. Kalau misalkan kita sudah menetapkan tadi 13,3 itu adalah meter, maka ya gambar-gambar yang lain pun harus kita tetapkan sebagai satuannya meter. Tetapi kalau satuan yang sudah kita tetapkan tadi itu adalah meter, padahal di AutoCAD-nya dia bukan satuannya meter. Ya. Misalkan di AutoCAD-nya dia pakai satuannya sentimeter nih. Kita coba rubah ke sentimeter ya. Nah, tadi kan kita sudah tentukan, oh ini tadi 13 meter satuannya. Padahal di AutoCAD-nya satuannya sentimeter. Maka ada ketidakcocokan antara unit yang kita definisikan di gambar dengan unit yang ada di software-nya. Nah, ketika software dengan kita pribadi itu tidak sesuai, yang satuannya meter, ya, yang kita tentukan adalah meter, sedangkan software yang menentukan senti, maka ketika kita ketika kita mau mengekspor gambar yang sudah kita buat ini, misalkan ke SketchUp atau mau ke software lain, maka akan terjadi kebingungan di kitanya. Ya. Karena begitu kita ekspor ke SketchUp, maka yang dibaca si SketchUp bukan meter yang kita asumsikan tadi, tetapi sentimeter yang terdapat di software. Maka dari situ sebaiknya saya menyarankan ketika kita mau menggambar pakai satuan meter, maka di sini sebaiknya sudah kita rubah menjadi satuan meter. Supaya nanti ketika kita mau mengekspor gambar ke software lain, itu tidak ada perbedaan pembacaan satuan unit dari si gambar.
Dan ketika kita merubah, tadi kan awalnya senti ya, kemudian di sini senti, kemudian saya rubah lagi menjadi meter. Ukuran dari panjang garis ini tetap 13,3 ya. Jadi mau tadi kita rubah jadi kilometer, mau jadi senti, mau jadi meter, panjang garisnya itu tetap 13,3 unit ya. Jadi satuan tadi yang meter, kilometer, sentimeter itu hanya berdampak kalau kita mau mengekspor gambar kita ini ke software lain, maka harus sama nantinya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk hyperlink kita biarkan tercentang, field juga kita biarkan tercentang. Ini kita biarkan seperti ini ya settingannya. Oke, ini sudah tidak ada yang perlu kita rubah-rubah sebenarnya. Yang paling penting cuma di sini dan di sini saja. Yang lain-lainnya ini, oh ini kita bisa edit juga ya. Jadi secara by layer itu default dari by layer itu adalah 0,25 mm ya. Ini bisa kita atur mau lebih tipis atau mau lebih tebal. Tapi saran saya biarkan saja seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu by layer itu apa, nanti ada di video-video selanjutnya ya. Display line weight ini bisa kita atur di sini, sehingga nanti kalau ada perbedaan tebal garis, kalau ini dicentang maka nanti akan terlihat di layar kalau ada perbedaan tebal garis. Tapi kalau kita matikan seperti ini, tidak dicentang, maka garisnya berbeda tebalnya, di layar tetap ditampilkan sama ketebalannya. Di sini juga bisa kita atur mau pakai satuannya milimeter atau inci. Kita biarkan saja di milimeter. Kalau di block editor setting, oke, ini kita biarkan saja, tidak perlu dirubah-rubah ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk video ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.